Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di persekutuan doa pagi hari ini. Puji Tuhan semua diberi kesempatan untuk mengikuti doa pagi ini. Sebelum kita akan doa pembukaan, kita akan menaikkan satu pujian yang selalu kita rindukan seperti pagi hari ini, yaitu satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan yang Maha Agung, pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan, Kau berikan kesempatan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa bergabung. Tuhan, biarlah Engkau akan berikan kesempatan yang akan datang untuk bergabung bersama-sama, menaikkan doa-doa kami, memuji-muji nama Tuhan, juga merenungkan akan firman Tuhan. Berkati pelayan-Mu hari ini, juga Ibu Melani yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati, dan Tuhan akan kuduskan doa pagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjaga kita. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami persilakan Ibu Melani. Shalom, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan
Kalau Tuhan memberikan kesempatan saya untuk membagikan firman tentang dirinya, yaitu melalui kesaksian. Pertama, saya mau memberitakan firman Tuhan dulu dengan didahului dengan kesaksian yang akan saya bagikan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, ada teman saya, dia itu tadinya Katolik, menikah dengan orang Muslim, dan dia berubah menjadi Muslim. Setelah beberapa tahun, dan keluarganya dia itu sebenarnya adalah Katolik dan Kristen ya, banyak yang Katolik dan Kristen. Setelah beberapa tahun, puluhan tahun berjalan, mamanya dan saya kenal baik dengan keluarga ini. Akhirnya pada waktu terakhir kali mamanya itu ada di ICU, dan anaknya ini perempuan ya, namanya dia salah satu direktur bank. Dulu GM di Bank BRI, sekarang direktur di salah satu bank BKE. Kalau nggak salah sekarang ganti nama apa Bank atau apa lah, nggak tahu ya. Terus kemudian saya diminta dia untuk mendoakan orang tuanya, mamanya yang sedang sakit di ICU. Pada waktu itu saya datang bersama teman-teman saya yang kebetulan juga orang misi dari Amerika, dan teman persekutuan saya ibu-ibu gitu ada. Jadi kita datang bertiga. Pada waktu itu maminya sudah dipindahkan ke kamar, tetapi kondisinya sudah sadar, ntar melek gitu kayak, terus habis itu sadar sebentar, terus dia kayak tidur lagi gitu. Dan pada saat itu saya mengunjungi, datang ke rumah sakit itu tidak ada siapa-siapa, hanya teman saya dan saya aja. Setelah itu nggak lama datanglah teman saya ini yang minta tolong saya untuk doakan mamanya. Dia datang bersama teman-temannya, pada waktu itu dia masih GM di Bank BRI, jadi ibu-ibu tahu lah kalau mereka datang berarti sama teman-temannya itu ya Muslim semua dan berhijab semua. Pada saat itu dia datang dan dia, "Hai Mel, apa kabar?" gitu, karena kita sudah tahunan nggak ketemu ya. "Oh iya baik, terima kasih," saya ngobrol sebentar, terus tiba-tiba dia melemparkan pertanyaan kepada saya, dia bilang begini, "Mel," di depan teman-temannya ya, "Mel, siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan?" Pada saat itu saya sangat tidak terduga bahwa dia akan menanyakan tentang itu kepada saya. Sepertinya saya kayak syok banget gitu. Terus saya bilang, saya berdoa di dalam hati saya, "Tuhan, tolong tunjukkan ayat firman-Mu di mana bahwa Engkau sendiri yang menyatakan Engkau adalah Tuhan." Karena banyak di luar sana orang yang menanyakan tentang itu. Jadi pada saat saya berdoa itu, wah komputer saya nih, otak saya langsung nyari, kayak orang nih loading mana gitu ya. Tapi nggak ketemu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, "Oke, wait Joy," saya bilang, "nanti kalau ketemu, saya akan sampaikan ini kepadamu ya." Saya bilang, "Oke Mel," gitu. Setelah itu, setelah saya ada pertemuan itu, saya pulang. Setelah pulang, beberapa hari kemudian kita ada pas hari Minggu selalu ada persekutuan keluarga di keluarga saya sendiri ya, family altar lah gitu istilahnya ya. Jadi pada waktu family altar itu, pas suami saya Yoke bilang, "Yuk kita baca Yohanes 13 ayat 13." Pada waktu kita baca ayat itu, lah saya kaget sekali. Lah, ini ayat yang saya waktu itu berdoa sama Tuhan untuk menjawab teman saya ini. Dan barulah saya ceritakan kejadian tentang saya itu waktu di rumah sakit kepada suami saya Yoke. Terus ya udah, terus saya berdoa lagi, "Tuhan, kalau emang ayat ini adalah untuk teman saya, Tuhan tolong pertemukan saya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya supaya saya boleh menyampaikan ini kepada dia." Tahu saudara apa yang terjadi setelah kebaktian itu? Beberapa hari kemudian, adik dari teman saya ini yang bertanya tadi kepada saya, dia itu tinggalnya di Sydney, di Australia. Bisa WhatsApp saya, dia bilang, "Mel,
yuk kita makan siang, ketemuan sama kakaknya yang nanya ke saya itu. Terus di Bintaro, dia bilang, oh, saya bilang, wah, saya sampai kaget banget. Saya langsung bilang, iya, oke, segera, saya mau, saya pasti datang. Saya bilang. Akhirnya pada hari itu saya datang dan saya ketemu dengan teman saya tadi yang menanyakan itu. Saya bilang sama teman saya juga, saya sekalian langsung saya bersaksi sama dia bahwa ingat kamu waktu itu bertanya tentang siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Dia sendiri juga kayak orang bingung. Emang saya pernah nanya begitu deh. Iya, Jo, saya bilang, ini adalah pertemuan yang bukan saya atur sendiri, tetapi Tuhan yang mengatur dan untuk menyatakan ini kepadamu, saya bilang begitu. Akhirnya saya bilang sama dia, Jo, yuk kita buka Yohanes 13. Ayo ibu-ibu kita buka semua ya. Yohanes 13 ayat 13. Ini angkanya bagus semua nih. Makanya saya selalu ingat. Ada yang bisa bacakan ibu-ibu? Tolong. Yang ketemu silakan baca. Saya, Uma baca ya. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus. Udah, cukup, Mam. Jadi, ayat inilah yang saya suruh dia baca. Jadi teman saya kan bekas Katolik, dia jadi tahu firman juga. Saya buka, dia baca, dan dia seperti kayak syok melihat saya. Dan dia angkat tangannya, dia bilang, dia berinding bulunya semua. Waktu dia baca itu saya bilang, Tuhan Yesus itu tidak dijadikan, dia memang Tuhan. Jadi karena dia sudah berhijab, dia sudah Muslim, dan saya lihat karena suaminya itu adalah orang Padang yang kental ya, kayaknya agak fanatik juga. Saya bilang, dia berkaca-kaca matanya dan saya melihat sendiri, dia angkat ini tangan panjang, lengan kaosnya, bulu tangannya ini berinding semua. Saya bilang sama dia, Jo, Yesus sangat mengasihi kamu, kamu balik. Kalaupun kamu belum siap untuk melepas semua atributmu, pada waktu kamu doa 5 waktu, kamu tahu kamu harus berdoa kepada siapa. Jadi itu yang saya bisa arahkan kepada dia pada saat itu. Setelah itu, ya kami masih teman sekarang, dan dia juga sering juga saya hello sama saya. Kalau ada bunga dari kantornya dia kirim ke saya, ya order ke saya. Ya saya mengucap syukur aja kepada Tuhan bahwa apapun doa kita kalau yang dengan tulus untuk menyelamatkan orang, Tuhan akan jawab. Dan ini merupakan ayat yang dahsyat buat kita, buat orang-orang Kristen, yang dimana kita harus tahu siapa yang kita layani. Kalau kita sudah menemukan ayat ini, dan Yesus sendirilah yang mengaku, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi hati-hatilah kita di dalam pelayanan. Hati kita juga harus tulus. Tidak ada motivasi apapun. Karena pada waktu kita duduk, pada waktu kita tidur, pada waktu apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi itulah pengalaman pribadi saya, kesaksian ini, kenapa saya bagi selalu di dalam pada waktu saya untuk memberitakan firman. Saya akan selalu bawa ayat ini kepada siapapun yang belum saya pernah beritakan tentang ini. Karena banyak orang Kristen yang ngaku Kristen ke gereja, tetapi dia tidak mengetahui siapa yang dia sembah.
Dan dia masih bertanya seperti Thomas. Tunjukkanlah Bapa itu padaku sudah cukup. Padahal Yesus bilang, pada selama ini kamu bersama-sama dengan aku, kamu masih menanyakan tentang Bapa kepadaku. Jadi buat pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Yesus itu siapa, Bapa itu siapa. Yesus sendiri yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu ada di Yohanes 10 ayat 30. Siapa yang mau baca boleh dibuka firman supaya kita tahu lebih dalam lagi siapa yang kita layani. Bahwa Tuhan kita itu hidup. Yesus namanya yang kita sembah pada saat ini. Silakan baca Yohanes 10 ayat 30. Mau baca ya, Mel? Ya. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Cukup? Ya, cukup. Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji. Itu adalah Yesus adalah Tuhan. Dia adalah segala-galanya. Dia hidup. Dia menjadi manusia. Kita harus tahu ini basic kekristenan kita. Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang membaca? Silakan Yohanes 1 ayat 1. Ayat 12 dan 14 supaya meningkat waktu. Saya, Bu. Ya, boleh. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, terus kita baca lagi ayat 12. Ayat 11, 12. Saya baca ya. Ya, Ia datang 11. kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, cukup. Sekarang kita baca lagi ayat 14. Leoni lanjutkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi ini basic kekristenan kita. Ini harus kita tahu bahwa Yesus sebenarnya adalah siapa. Firman yang menjadi manusia, ya. Dan saya juga tadi waktu berdoa, ayat mana Tuhan? Yang Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Ternyata di Yohanes 13 ayat 13. Ini banyak yang orang-orang di luar kekristenan menanyakan tentang siapa yang Yesus itu sebagai Tuhan, siapa yang jadiin. Loh, dia itu memang Tuhan. Kamu yang siapa yang kamu dijadiin siapa gitu loh. Kamu yang dijadikan oleh Tuhan. Bisa sebenarnya kita sebagai orang Kristen ini nih harus sudah kita menguasai. Pada waktu orang-orang bertanya, saya mengucap syukur sama Tuhan kalau teman saya itu sempat bertanya seperti itu. Sehingga Tuhan izinkan saya untuk memberitakan firman yang ini. Jadi sambil kesaksian saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi buat kita semua yang orang Kristen di sini, kita tahu yang siapa yang kita layani. Oleh karena itu, kita harus dengan segenap hati. Jangan berbantah-bantahan. Harus dengan ketulusan hati bahwa kita emang harusnya memang melayani Dia yang sebelumnya Dia sudah mati untuk kita. Yang sampai kita lihat tidak berbentuk mukanya, sampai banyak luka hanya untuk menebus dosa kita. Sampai Dia mati di salib, mencurahkan darah, menebus segala dosanya. Dosa kita, untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita sadar siapa yang kita layani.
kita pun di dalam melayani haruslah memegang kekudusan, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dan nggak usah takut, kalaupun kita perlu masalah apapun, berdoa kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan. Dia sebelum kita doa aja, Dia sudah tahu apa yang kita rasakan. Cuman Dia hanya menunggu apakah engkau meminta tolong kepada Dia atau engkau meminta tolong kepada manusia. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Layanilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah kita namanya mengasihi Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau sharing, silakan. Terima kasih Ibu Melani, firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan dan mengerti siapa yang kita sembah saat ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang kemarin saya udah bagikan. Maaf yang mungkin belum saya bagikan, bisa mengambil salah satu doa yang ada di layar. Sebelum kita naikkan bersama-sama pokok doa pada pagi hari ini, dan nanti akan yang menutup doa pagi, saya mohon Bapak Edi akan menutup doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita akan naikkan pujian kita, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, dan menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Demikian doa yang berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa
Engkau mau beriak mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersama-sama. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Segala yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa